apa sih PDRB itu secara singkat dan fungsinya gitu Mas. Supaya kawan-kawan cerita kembali tahu nih PDRB itu apa. Sebenarnya PDRB itu tujuannya adalah menggambarkan kinerja atau aktivitas ekonomi di satu wilayah. Saat ini masih menggunakan tahun 2010 Mas, atau sudah ada penyesuaian untuk menghitungan PDRB ini? Nah, di sanalah kita menggunakan istilah harga berlaku dan harga konstan. Jadi kalau harga konstan, yang kita ukur adalah perubahan volume. Kita gunakan harga acuan yang sama dengan tahun dasar Sebelumnya, kita. ya, tahun dasar. Ada keuntungan yang dapat kita raih dari sana. Apa aja itu Mas kira-kira keuntungannya? Jadi begini Mas, teman-teman sekalian, bahwa kita tahu ada yang namanya substitusi komoditas. Oh ya. Contohnya kalau dulu ada beras premium gitu ya, beras pandan wangi misalnya, atau satu jenis komoditas, atau dulu ada celana merek Levi's gitu. Oh ya, Levi's. Itu ada di mana-mana dan itu top dulu. Tetapi semakin berjalannya hari, ketika ada kenaikan harga atas komoditas tersebut, muncullah komoditas-komoditas substitusi yang harganya lebih murah. Ini mohon maaf menyebut merek gitu. Misalnya akhirnya celana Levi's ada Cardinal, ada yang kelas Lea dan lainnya ke bawah. Begitu juga misalnya peralatan elektronik. Ya, dulu BlackBerry tadi. Dulu BlackBerry, Samsung, kemudian sekarang muncul merek-merek lain, lini-lini lain yang punya harga lebih murah. Tetapi sebenarnya secara kualitas apakah turun atau tidak? Betul. Nah, karena perubahan komoditas tadi, maka dianjurkan kita tidak menggunakan referensi yang terlalu jauh gitu. Oke. Maka metode CVM ini change volume measure, di mana kita kita menggunakan indeks harga 100%-nya adalah tahun lalu atau tahun dasarnya adalah tahun sebelumnya, itu lebih representatif. Karena jika ada substitusi barang seperti tadi, perubahan yang cukup signifikan, kalau sekarang kan cepat ya perubahan cepat sekali gitu. Nah, maka angka yang kita hasilkan itu lebih representatif gitu ya. Oke, betul. Kira-kira Mas, tadi kan sedikit sudah di-spill ya, kalau penyesuaiannya atau rebasing namanya Mas. Rebasing. Itu kan menggunakan metode yang berbeda. Namanya CVM ya Mas. CVM. Chain Volume Measure. Change volume measure. Atau pengukuran rantai Mas. Ya, rantai, dengan indeks berantai. Ya, betul. Nah, tadi kan sudah di-spill nih Mas, untuk metode pengukurannya ini berbeda gitu ya Mas ya. Kita BPS akan rebasing atau mengganti tahun dasarnya dengan menggunakan metode CVM gitu ya Mas. Betul. Chain Volume Measure. Nah, kira-kira apa sih, mungkin tadi bisa di-spill lagi Mas, lebih dalam apa sih perbedaan mendasar CVM ini, kemudian mungkin tadi sekaligus tantangan serta keunggulannya dari produk atau metode CVM ini, seperti itu Mas. Oke, baik. Pada dasarnya ketika kita menggunakan tahun dasar, kita akan mengikuti harga produk yang sama sejak tahun dasar sampai dengan tahun kita menghitung. Jadi contohnya untuk sekarang kita menggunakan harga, contohnya komoditas konsumsi. Itu berdasarkan harga pada tahun 2010. Oh iya. 2010. Jadi dengan metode yang lama kita menggunakan fixed base year. Ada kelemahan pada penggunaan metode tersebut, terutama tadi penggantian barang. Ada barang yang tahun 2010 itu ada menjadi konsumsi kita, tapi sekarang karena kenaikan harganya tinggi, semua konsumen beralih ke barang substitusi yang lebih murah, level harganya lebih murah. Maka kalau kita ikuti kenaikan harga barang tersebut yang sedemikian tinggi, itu angka yang kita dapatkan akan lebih tinggi, Mas. Oh iya. Karena
orang ternyata beralih ke barang lain yang kecenderungan kenaikan harganya lebih landai. Lebih itu stabil. normal gitu ya. Nah, maka dengan menggunakan acuan harga yang tidak terlalu jauh, kita bisa mendapatkan volume barang yang lebih rasional atau lebih representatif gitu ya. Jadi kita tidak akan lagi mengikuti indeks harga yang barangnya di 2010, tapi yang secara tahunan saja. Nah, tantangan yang kita hadapi adalah tentunya di dalam metode penghitungan baru kita perlu menyusun alat bantu dalam menyusun PDRB atau PDB, di mana kita gunakan framework supply and use table gitu, di mana kita harus menggambarkan supply produk dan penggunaan produk tersebut apakah untuk permintaan antara maupun permintaan akhir. Ya. Jadi dengan menggunakan framework tersebut, data PDB akan lebih berkualitas, tapi kita butuh lebih banyak informasi. Jadi elemen informasinya kita butuh lebih banyak, dan yang jadi masalah sebenarnya adalah waktu gitu ya. Jadi kalau kita butuh orang bisa kita tambah gitu ya, kita butuh anggaran kita bisa tambah, tapi waktu kita setiap hari given ya jumlahnya ya. Gitu ya. Nah, tadi kan sudah Mas Arief sampaikan nih untuk terkait tantangannya, gitu ya Mas, terkait tantangan penyusunan CVM. Kira-kira nih Mas, kalau dari BPS sendiri, gimana sih caranya BPS untuk menghadapi tantangan-tantangan terkait penyusunan rebasing CVM tadi, Mas? Oke. Jadi BPS itu tidak bisa bekerja sendiri sebenarnya, Bapak Ibu, teman-teman semua ya. Bahwa dalam penyusunan PDRB, apalagi kita akan menggunakan CVM. Tadi constraint-nya adalah waktu gitu ya, dengan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya yang terbatas, maka utamanya yang kita harus, atau salah satu solusi yang bisa kita pilih adalah kolaborasi gitu. Jadi yang kita lakukan pada rebasing kali ini, kita akan perkuat kolaborasi dengan stakeholder, tentunya stakeholder pengguna data dan penyedia data. Jadi kita berkolaborasi dengan kementerian, dengan Pemda, membangun pengetahuan bersama gitu ya tentang pentingnya data, lalu mengajak berbagai pihak tadi untuk membantu mengumpulkan data dan berbagi pakai data, sehingga tadi kebutuhan kita atau upaya kita untuk menghitung supply use table dalam rangka PDB, PDRB itu menjadi lebih mudah, karena supply data tidak lagi kita tanggung sendiri, tapi kita tanggung bersama-sama dengan berbagai stakeholder. Tentunya sebelum kita ajak tanggung jawab bareng gitu ya, kita harus lakukan sosialisasi, kita tingkatkan literasi pemahaman, karena pada akhirnya PDB dan PDRB itu bukanlah kebutuhan BPS, tapi kebutuhan kita bersama gitu ya, kebutuhan pemerintah untuk pembangunan. Mas Arief, tadi kan Mas Arief sempat menyinggung nih tentang kebutuhan atau sebelum menggunakan CVM kan harus menyusun SUT gitu Mas, atau supply and use table. Boleh dong Mas dijelaskan sedikit nih biar kawan cerita lebih paham tentang apa sih SUT yang disusun BPS gitu. Gitu Mas. Oke, SUT itu adalah kerangka kerja sebenarnya. Artinya data yang kita kumpulkan terkait aktivitas ekonomi akan kita rangkai dalam alur transmisi produk gitu ya. Jadi alur produk itu dari mulai kegiatan produksi, konsumsi gitu kan, atau dalam satu kerangka yang tertutup gitu ya. Tertutup artinya
apa yang diproduksi sama dengan yang dikonsumsi, sehingga tidak ada nilai yang tidak terjelaskan. Nah, di dalam SUT tadi, utamanya adalah kita mengukur apa yang kita produksi. Kemudian untuk memproduksi barang dan jasa tersebut, kita butuh apa? Input antara. Jadi kita butuh bahan baku, bahan penolong apa, kemudian kita butuh tenaga kerja yang digambarkan dengan upah gaji, sehingga menjadi satu nilai barang gitu ya. Kemudian barang tersebut, tentunya barang yang diproduksi haruslah terjelaskan apakah dia disimpan, artinya masih dalam penyimpanan, jadi sudah diproduksi tapi disimpan di dalam penyimpanan, inventory istilahnya, atau dia dikonsumsi oleh rumah tangga, pengguna akhirnya rumah tangga, atau oleh lembaga non-profit yang melayani rumah tangga tentunya, atau oleh pemerintah, atau sebagai investasi. Jadi kalau barang yang diproduksi itu misalnya adalah mesin, maka dia dikonsumsi oleh perusahaan sebagai alat produksi gitu ya, sebagai rangkaian alat produksi, termasuk gedung di dalamnya, gedung kantor dan lain-lain. Yang terakhir, di SUT, di rincian terakhir menggambarkan apakah barang dan jasa yang diproduksi tadi didistribusikan ke luar wilayah. Jadi tidak dikonsumsi dalam wilayah sendiri, melainkan dijual keluar wilayah. Serta ada satu nilai lagi, yaitu impor. Impor ini menjelaskan apakah yang dikonsumsi di wilayah tersebut, baik untuk proses produksi, bahan baku, bahan penolong tadi, atau konsumsi rumah tangga, bersumber dari impor. Baik. Jadi kalau saya lihat Mas, misalnya handphone ini impor. Iya, impor. Batik bisa impor. Dan lain-lain. Tetapi itu wajar. Jadi setiap wilayah itu punya keunikan sendiri-sendiri, punya sumber daya sendiri-sendiri, sehingga ada beberapa komoditas yang kita bisa produksi lebih banyak, dia akan menjadi ekspor, sementara barang-barang yang tidak bisa kita produksi tentunya untuk mencukupinya kita impor. Nah, ya, problemnya dengan SUT, bagaimana kita bisa mengurangi ketergantungan impor dengan mengoptimalkan produksi sendiri, gitu, Mas. Baik, berarti cukup kompleks ya Mas untuk SUT ini. Cukup kompleks. Seluruh kegiatan yang kita lakukan atau aktivitas ekonomi yang ada di sekitar kita itu dapat digambarkan dalam kerangka SUT dan terjelaskan dari mana, kemana, siapa yang memproduksi, siapa yang mengkonsumsi. Nah, tadi kan Mas Arief sudah menjelaskan nih tentang bahwa PDRB itu kan tadi untuk menghadapi tantangannya gitu ya Mas. BPS kan menggait kementerian, lembaga, dan berbagai pihak seperti itu ya Mas. Nah, kira-kira kalau dari Mas Arief sendiri apa sih harapan gitu untuk BPS atau khususnya mungkin untuk Direktorat Neraca gitu ya Mas, ke depannya seperti itu. Yeah. Jadi dalam rangka kita menguatkan engagement ya, jadi kita pakai istilah milenial engagement ya, engagement, bahwa sebenarnya semua stakeholder pemerintahan itu butuh indikator ekonomi makro. Ya, PDRB adalah salah satu atau indikator ekonomi makro. Masalahnya adalah
apakah setiap pihak tadi sudah menyadari kebutuhannya gitu. Oke. Jadi pada dasarnya kita butuh, Kesadaran gitu, Mas. tapi apakah kita sadar kita butuh gitu ya. Jadi ini alamiah lah ya gitu ya. Kadang-kadang kita merasa kita tidak butuh istirahat gitu ya. Kita merasa kita tidak butuh istirahat, padahal sebenarnya butuh gitu ya. Sampai kita menyadari gitu ya. Nah, maka sosialisasi ini kita manfaatkan untuk membangun kesadaran bersama bahwa untuk mengukur keberhasilan kita atau apa yang kita upayakan sebagai pemerintah, kita butuh ukuran yang jelas. Ukuran bahwa kegiatan ekonomi kita meningkat, sektor ekonomi kita menguat, konsumsi kita meningkat gitu ya. Kemampuan ekspor kita naik gitu, atau kegiatan ekonomi kita lebih efisien. Nah, itu semua tercermin di PDRB. Jadi pastinya semua butuh ya Mas ya, gitu ya. Cuma kalau belum sadar, tidak ada yang dibilang tidak butuh, berarti belum memahami bahwa itu dibutuhkan. Nah, setelah kita perkuat engagement tadi, maka berikutnya kita bergotong royong lah menyediakan informasi pendukung. Jadi kita bisa menghitung PDB yang lebih akurat ya. Saya kira tanpa pemahaman bersama, atau kalau mau digotong sendiri gitu ya oleh BPS, kita tentunya akan sangat berat. Ya, betul. Jadi kolaborasi dan engagement ini adalah kunci utama dalam kesuksesan perubahan tahun dasar ini. Berarti tadi ya Mas, intinya adalah kolaborasi dan pemahaman kepada berbagai pihak gitu Mas. Bukan hanya BPS sendiri, tapi juga kementerian atau lembaga lain. Betul. Untuk penyediaan data yang lebih akurat seperti itu Mas. Baik, nggak terasa ini Mas, sudah cukup lama kita berbincang-bincang. Terima kasih banyak nih Mas Arif sudah mau mampir di podcast Paskalibah. Ini adalah program dari BPS Sumatera Utara untuk dapat meningkatkan literasi statistik nih Mas kepada masyarakat. Betul, seperti itu. Nah, mungkin cukup sekian kawan cerita. Terima kasih sudah menyaksikan episode kali ini. Jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe. Sampai bertemu di episode podcast Paskalibah berikutnya. Bersama saya Noris Ramadan, pamit undur diri. Terima kasih. Terima kasih. Horas.